Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Magfirah Musyafi, kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang iptek nuklir. Apa sih iptek nuklir itu? Teknologi nuklir adalah teknologi yang melibatkan reaksi dari inti atom. Selanjutnya yaitu aplikasi iptek nuklir dalam berbagai bidang. Aplikasi iptek nuklir pada berbagai bidang. Yang pertama bidang kesehatan, yang kedua bidang industri, yang ketiga bidang hidrologi, yang keempat bidang pertanian, dan yang terakhir bidang pangan. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Yang pertama, sterilisasi alat-alat kedokteran. Sterilisasi alat-alat kedokteran dengan pasteurisasi maupun pemanasan air saat ini sudah mulai digantikan dengan menggunakan radiasi sinar gamma. Keuntungannya adalah dapat melakukan sterilisasi dalam jumlah banyak dan dapat dilakukan pada peralatan kedokteran yang sudah dikemas rapi. Cara ini juga dapat dilakukan untuk memproduksi bahan bebas hama, seperti kasa pembalut, kapas steril, kapas kecantikan, pembalut wanita, dan lain-lain. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Yang kedua yaitu radioisotop. Radioisotop sumber terbuka dan radioisotop sumber tertutup. Umumnya, yang digunakan kedokteran nuklir adalah radioisotop sumber terbuka. Adapun contoh penerapannya yaitu RIHSA atau Radio-Iodinated Human Serum Albumin. Digunakan untuk volume darah manusia, mengukur volume plasma manusia, melihat metabolisme albumin, melihat kemampuan keluaran jantung, dan juga bisa melihat plasenta bayi dalam kandungan. Selanjutnya yaitu aplikasi iptek nuklir di bidang industri, yaitu teknik radiografi. Teknik radiografi banyak digunakan pada bidang industri untuk mengetahui kemungkinan adanya cacat bagian dalam benda yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata. Sumber radiasi yang digunakan adalah radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, dan radiasi sinar neutron. Cara penggunaannya yaitu benda yang direkam keadaan dalamnya diletakkan di antara sumber radiasi dan film. Bila ada cacat, maka akan terekam oleh film dan kemudian dibaca oleh ahli radiografi. Selanjutnya yaitu aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Yang pertama, penentuan gerakan sedimen di pelabuhan dan daerah pantai, yaitu untuk studi efisiensi, pengerukan dan untuk perencanaan pembangunan pelabuhan baru. Yang kedua yaitu untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Teknik penurut dapat melacak zat pencemar. Yang ketiga yaitu menemukan kebocoran dalam bendungan. Yang keempat, menentukan arah gerakan air tanah. Dan yang kelima yaitu studi hubungan antar sumur-sumur minyak untuk mengetahui karakteristik aliran cairan di sekitar sumur minyak. Selanjutnya, aplikasi iptek nuklir pada bidang pertanian. Radiasi nuklir dapat digunakan untuk mengawetkan bahan makanan pasca panen yang cukup berlimpah. Hal ini digunakan untuk menghindari cepatnya pembusukan jika terlalu lama disimpan di dalam gudang. Untuk pengawetan dapat menggunakan radiasi sinar gamma. Radiasi ini dapat mematikan mikroorganisme penyebab pembusukan, juga penghambat tumbuhnya tunas. Aplikasi iptek nuklir di bidang pangan, yaitu yang pertama,
teknik serangga mandul atau TSM, yaitu suatu teknik pengendalian hama yang relatif baru yang merupakan teknik pengendalian hama yang potensial, ramah lingkungan, sangat efektif, spesies spesifik, dan teknik ini kompatibel dengan teknik lain. Yang kedua yaitu efisiensi pupuk. Rasio antara jumlah hara yang diserap tanaman dengan jumlah hara yang diaplikasikan lewat pupuk. Selanjutnya kita masuk dalam dampak iptek nuklir. Dampak paparan radiasi. Yang pertama, efek stokastik. Pada paparan akut dengan dosis rendah dapat menyebabkan kerusakan yang tidak bersifat letal pada sel dan akan diekspresikan setelah beberapa generasi kemudian pada turunan sel yang terpapar radiasi tersebut. Yang kedua yaitu efek deterministik. Pada paparan akut dengan dosis tinggi, efek radiasi dapat menyebabkan kematian sel, gangguan fungsi jaringan dan organ tubuh, bahkan kematian. Nilai batas dosis atau NBD. Nilai batas dosis adalah dosis terbesar yang diizinkan oleh Bapeten yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir. Adapun ketetapan Bapeten yaitu yang pertama, dosis efektif sebesar 20 milisievert per tahun rata-rata selama 5 tahun berturut-turut. Yang kedua yaitu dosis efektif sebesar 50 milisievert dalam 1 tahun tertentu. Yang ketiga, dosis ekivalen untuk lensa mata sebesar 150 milisievert dalam 1 tahun. Dan yang keempat yaitu dosis ekuivalen untuk tangan dan kaki atau kulit sebesar 500 milisievert dalam 1 tahun. Prinsip proteksi radiasi. Yang pertama, perisai digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi penion. Pemilihan perisai yang tepat dapat menurunkan paparan secara eksponensial radiasi gamma dan menghalangi radiasi beta. Yang kedua yaitu jarak. Untuk mengurangi resiko terkena paparan radiasi, posisikan diri jauh dari sumber radioaktif. Besarnya paparan radiasi akan menurun sebanding dengan kuadrat jarak terhadap sumber radioaktif. Dan yang ketiga yaitu waktu. Semakin lama berhadapan dengan sumber radioaktif, maka semakin besar terkena paparan radiasi. Sehingga kita harus mengurangi waktu saat berada di sumber radiasi. Pada materi iptek nuklir kini, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi nuklir saat ini telah menjamur di berbagai bidang, dengan berbagai aplikasi yang terus dikembangkan dengan penguasaan yang semakin baik, sehingga berbagai kekhawatiran dapat teratasi dan keselamatan dan keamanan tetap terjaga dan dinomorsatukan. Pemanfaatan teknologi nuklir terdapat dalam bidang kedokteran, bidang industri, bidang hidrologi, bidang pertanian, dan juga pada bidang pangan. Itulah tadi materi mengenai iptek nuklir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.